Halo semuanya, di sini saya Hayara Nifa 5 dan Saya Hana dari kelas 12-1. nah di sini aku izin ya Kak ingin mewawancarai beberapa pertanyaan terkait P5 terakhir kelas 12 ya ini. Iya. Nah, kira-kira karya apa aja sih yang dihasilkan sama kelas 12-1 ini? 12-1 ini lebih dominan mengambil tema hidroponik. Jadinya apa tuh karyanya? Hidroponiknya macam-macam ya, ada hidroponik kangkung, pokcoy, terus dan lain-lain. Tapi metodenya tuh beda-beda. Ada yang pakai floating raft, ada yang pakai lift system, terus ada yang pakai sistem lain-lainnya. Terus kalau langkah pembuatannya tuh gimana? Saya ambil sampel dari kelompok saya aja ya. Kelompok saya itu menggunakan teknik floating raft itu. Langkah-langkahnya kita merendam bijinya itu selama 2 jam sampai mempercepat pertumbuhan kecambahnya. Kemudian disemai di atas kain flanel. Itu dia menggunakan metode rakit apung yang di bawahnya itu ada baskom lagi yang diisi air nutrisi sama cairan AB mix. Nah, habis itu ditaruh di bawah sinar matahari dari jam 7 sampai jam 12 siang. Terus manfaat dari hasil karya kakak ini apa? Manfaatnya itu lebih mengajarkan kita untuk bercocok tanam, terutama kan di Jakarta ini menggunakan lahan yang sempit ya. Jadi hidroponik dengan metode-metode yang kami lakukan di kelas kami itu salah satu solusi cerdas untuk lahan yang sempit di SMA Negeri 41 Jakarta. Jadi kita nggak perlu pakai lahan yang cukup besar, kita cukup pakai botol bekas, pakai keranjang, pakai baskom. Menurut kakak hal positif apa sih yang bisa didapat dari kegiatan P5 kali ini? Lebih ke menyadarkan kita pentingnya menanam tumbuhan-tumbuhan hidroponik untuk diri kita sendiri. Jadi dengan kita merawat tumbuhan itu sendiri, merawat tanaman itu sendiri, itu kita lebih lebih konsisten untuk memperjuangkan gaya hidup sehat. Jadi kan kita misal kayak nanam coy, kangkung, nah setelah itu tumbuh kan kita bisa panen untuk diri kita sendiri. Baik Kak, mungkin itu aja pertanyaannya. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk wawancara kali ini ya. Halo semuanya. Di sini saya Hayara Nifa 5 dan siapa? Dengan Ropi Pradita 12-2. Nah, Kak, di sini aku mau nanya nih Tanya apa tuh? tentang kakak kan di sini lagi P5 terakhir ya? Iya. Nah, karya apa yang dihasilkan sama anak-anak kelas kakak? Oh, kalau kelas saya kita menciptakan dispenser otomatis, terus ada sabun cuci tangan otomatis, ada sapu otomatis, sama vakum otomatis. Banyak juga ya Kak? Banyak. Nah, terus kalau langkah pembuatannya itu kira-kira gimana? Langkah pembuatannya kita spill dikit aja ya, soalnya panjang pokoknya. Jadi pertama kita buat perencanaan dulu, mau bikin apa. Terus kalau udah direncanain, kita buat desain kotornya dulu. Desainnya mau kayak gimana. Terus kalau udah bikin desainnya, baru kita eksekusi pembuatannya. Batu deh pembuatan nih, kita pamerin deh, udah jadi, barang jadi. Kalau menurut Kak Rofi, apa sih manfaat dari P5 dan hasil karya yang kakak buat tersebut? Oh, hasil karya yang saya buat ini ada manfaatnya, yakni kita sama sekali ingin menghentikan penggunaan tangan langsung agar tidak terjadi lagi penyakit menyebar. Jadi kita semuanya serba otomatis, tinggal naruh, tak nyala, langsung bisa begitu. Jadi pakai sistem sensor ya? Iya, sistem sensor. Kalau hal positif yang didapat selama kakak proyek P5 ini tuh apa aja? Hal positifnya pertama kita jadi lebih tahu cara merencanakan sesuatu, jadinya tidak umbar-umbaran, tidak acak-acakan. Kedua, kerja kelompok yang masif, jadinya kita bisa saling bersama-sama membantu. Terus positifnya lagi kita jadi berani untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah kami coba, akhirnya kita coba dan ternyata berhasil. Baik Kak, mungkin segitu dulu pertanyaannya. Ya. Terima kasih banyak Sama-sama, ya. ya. Dadah semuanya. Dari kelompok aku sendiri, kelompok aku bikin dispenser sabun otomatis tapi dengan yang barang-barang bekas gitu. Kalau misalnya di mall kayak kayak Mika gitu yang akrilik, kalau kelompok aku pakai botol bekas kayak aku. Keren banget ya, kayak aduknya adalah bagaimana
gimana sih langkah membuatnya loh kak? Kalau langkah-langkahnya tuh susah banget ya, karena aku juga bantuin kayak susah. Terus kayak kita tuh mau nyambungin resistor sama kabel-kabel lainnya. Terus kita juga harus ngebolongin botolnya buat masuk lubang pipa, nanti sabunnya keluar sama listrik-listriknya gitu. Apa sih manfaat dari hasil karya yang ada di bakal ini ciptain gitu ya? Kalau manfaatnya aku yakin sih bakal berguna banget di sini. Karena di sini kalau sabun tuh orang pakai kan jorok ya, tangannya kotor. Nah kalau pakai sabun aku jadi tinggal diginin keluar sabunnya, jadi nggak kotor gitu loh. Iya. Nah yang keempat, menceritakan hal positif yang dapat selama proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kalau aku sih hal positifnya banyak ya, kayak misalnya jadi sering kerja sama bareng, dari yang gak aku bisa jadi bisa, kayak nyambungin kayak ginian aku nggak bisa tapi aku jadi bisa gitu sih. Oh gitu ya. Iya. Terima kasih ya kak. Iya sama. Oh enggak. Halo semuanya, di sini dengan aku Hayara Nifa 5. Saya Farah Majul Ibrahim dari 12/4. Nah, di sini aku izin wawancara beberapa pertanyaan ya kak. Ya boleh. Nah, di sini kan lagi ada kegiatan nih P5 terakhir kelas 12 ya. Benar. Nah, kira-kira karya apa aja sih yang kelas kakak buat nih? Kalau dari P5 itu kayak kita buat teknologi, rekayasa teknologi. Selain itu juga kita buat tanaman, itu dari hidroponik, ada yang tower, ada yang wick. Nah itu ada hasilnya juga di sana, di stand aku. Terus untuk rekayasa teknologi sendiri itu kita ada air fryer, terus ada dispenser air juga, itu jadi lebih memudahkan dan otomatis. Keren juga. Iya. Gimana langkah pembuatannya? Kalau langkah pembuatannya itu tergantung dengan kelompok masing-masing. Yang pertama, pastinya kita ngomongin konsepnya dulu seperti apa, langkah-langkahnya dari bahan-bahan sampai terakhir itu pemasangannya. Menurut kakak sendiri, apa sih manfaat dari karya yang kelas kakak buat ini? Kalau menurut aku sendiri, manfaatnya itu otomatis kita bisa lebih kreatif dalam mengembangkan teknologi di masa modern sekarang ini dan membuat rekayasa teknologi yang pastinya akan bermanfaat untuk kedepannya. Kira-kira hal positif apa yang kakak dapat selama P5 kelas 12? Hal positifnya itu pasti kita setelah gagal berkali-kali, kita pasti jadi lebih sabar lagi dong. Kita coba lagi, lebih semangat lagi, nggak pantang menyerah pokoknya. Baik kak, mungkin segitu dulu wawancara kali ini. Semoga kita bisa bertemu di lain sesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Hayara Nifa 5 Anjani Puji Sumadi dari kelas 12/5. Nah, sini aku mau ngasih kakak pertanyaan nih Ya. terkait sama pertunjukan P5 terakhir kelas 12 ya. Ya, Nah, karya apa aja sih yang kelas kakak hasilkan? kami tuh bikin proyeknya tuh tentang kampung. Yang itu tampil di situ tuh, tampil di situ. Habis itu kita kan di kelas aku ada seni tari juga dan ya. Dah, itu aja. Nah, kalau langkah pembuatannya itu gimana kak? Langkah buatannya itu susah ya guys. Latihan itu sampai 5 bulan. 5 bulan? Iya. Wow. Latihan itu doang. Itu buat project ini nggak segampang kalian pikir. Ya udah. Susahnya minta ampun. Terus manfaat dari hasil karya yang kakak suka buat sekelas ini apa? Kira-kira? Manfaatnya itu bisa kreatif dan kreatif kita yang sekarang. Udah. Ceritain dong kak, kira-kira hal positif apa yang kakak dapetin nih saat mengikuti project P5 ini? Positifnya itu apa ya? Positifnya tuh ada sih. Positifnya harus kerjain tugas P5-nya sampai terakhir ini. Habis itu udah sampai selesainya. Baik, terima kasih kak. Mungkin itu aja pertanyaannya dan sampai ketemu di lain sesi. Nah.